Sejumlah warga Jalan Maijen Panjaitan yang terdampak proyek pembangunan rumah sakit BRI mendatangi kantor DPRD Kota Malang untuk menyampaikan protes pembangunan rumah sakit tersebut. Warga melakukan protes karena merasa terganggu dengan adanya aktivitas pembangunan proyek yang mengganggu ketenangan warga. Warga juga menuntut adanya kompensasi bagi warga terdampak. Sejumlah warga Jalan Maijen Panjaitan Klojen Kota Malang yang terdampak proyek pembangunan rumah sakit BRI mendatangi kantor DPRD Kota Malang untuk menyampaikan aksi protes kepada anggota dewan. Warga melakukan aksi protes pembangunan rumah sakit BRI dengan melakukan aksi tidur di lobi kantor DPRD Kota Malang. Dadung Prasetyo, koordinator warga terdampak, mengaku aktivitas pembangunan proyek rumah sakit BRI tidak adanya kompensasi dari pihak rumah sakit BRI kepada warga yang terdampak. Warga baik itu yang terdampak langsung atau yang tidak terdampak langsung hanya mendapatkan uang tali asi sebesar 3 juta rupiah. Ditambahkan bahwa pembangunan proyek rumah sakit BRI di Jalan Maijen Panjaitan mendapat penolakan dari sekitar 7 kepala keluarga yang berdampak langsung dari proyek tersebut. Sedangkan yang setuju dengan adanya pembangunan merupakan warga yang rumahnya jauh dari proyek rumah sakit. Warga berharap dengan adanya aksi protes yang dilayangkan tersebut, nantinya anggota dewan mendesak pihak pengembang proyek sehingga melakukan aktivitas sesuai ketentuan yang telah disepakati dan memberikan kompensasi yang sesuai bagi warga terdampak. Yang ada waktu tanda tangan jam 10 itu dikasih tali AC, itu 3 juta. Ya. Yang terdampak itu dikasih 6 juta, yang mepet ring 1, ya, ring 1 sama ring 2. Ring 2 itu dikasih 1,5 juta. Saya nggak ikut, mereka yang sepuh-sepuh itu dibawa semuanya ke hotel, dikasih itu. Katanya mereka beralasan itu kompensasi, tapi nggak menyeluruh gitu loh. Itu yang bikin warga nggak rukun. Kalau saya sih bukan kompensasi, itu waktu pembongkaran ya. Waktu pembongkaran aja saya kira. Tapi tidak dijelaskan di situ pemakaian crane. Terus blueprint kita juga nggak dikasih, warga yang khususnya yang terdampak itu ya. Kajian-kajian lingkungan juga nggak dikasih. AMDAL itu nggak dikasihkan ke kita. Jadi apa ya? Sudah nggak layak lah bangunan segede itu di lingkungan padat. Simon Alfredo melaporkan. Hujan gerimis disertai angin kencang yang terjadi di Kota Malang mengakibatkan sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa 7 unit sepeda motor yang diparkir di bawahnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pohon jenis trambesi berukuran besar dengan ketinggian mencapai hampir 30 meter lebih yang tumbuh di pinggir Jalan Tenes, Kecamatan Klojen, Kota Malang, tumbang diterpa angin kencang. Tumbangnya pohon tersebut menimpa 7 unit sepeda motor yang parkir di bawahnya. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup yang dibantu BPBD langsung melakukan penertiban dengan memotong pohon tersebut serta mengevakuasi 7 unit sepeda motor yang tertimpa. Menurut saksi mata, sebelum terjadi pohon tumbang, di kawasan Jalan Tenes sempat terjadi hujan gerimis disertai angin kencang. Dan tiba-tiba pohon tersebut langsung tumbang dan menimpa 7 unit sepeda motor yang terparkir di bawahnya. Saat kejadian, kondisi Jalan Tenes sedang sepi. Tidak adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu, akibat kejadian ini, akses di Jalan Tenes ditutup sementara. Jalan kembali dibuka setelah petugas melakukan pembersihan. Lama awalnya pohonnya udah agak goyang-goyang pas angin kencang. Secara tiba-tiba pohonnya baru jatuh aja langsung. Tapi nggak cepet sih, turunnya benar-benar kayak landai pelan. Mungkin juga agak ketahan, kayak listrik, kabel listrik juga ada motor juga yang nahan. Saat itu tuh hujan apa enggak? Angin mas, hujan juga agak gerimis tapi. Ya. Tapi sebelumnya sudah ada tanda-tanda belum pohon ini mau tumbang? Tanda-tandanya sih cuma dengar suara aja mas ya, kriek-kriek. Udah itu aja tanda-tandanya. Cuman kan ya nggak bisa pastiin apa itu suaranya. Tiba-tiba aja jatuh. Yang tertimpa apa mas tadi? Motor mas kebanyakan. Berapa? Kurang lebih 7. Simon Alfredo melaporkan.
18 rumah warga di Dusun Ganten, Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, tanah dan tembok mengalami keretakan. Selain rumahnya retak, di dusun tersebut juga muncul sumber air di beberapa tempat di depan rumah warga. Fenomena alam pergerakan tanah yang mengakibatkan keretakan tanah dan tembok rumah warga terjadi di Dusun Ganten, Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Kejadian ini tidak hanya membuat tembok rumah warga retak, namun keretakan tanah juga terjadi pada jalan di kawasan desa tersebut. Selain berakibat pada tembok retak, pergerakan tanah yang terjadi sejak tanggal 4 Februari ini di Dusun Ganten, Desa Tulungrejo juga membuat beberapa halaman rumah warga muncul sumber air. Kepala desa setempat mengaku, peristiwa ini juga pernah terjadi 7 tahun silam, namun kejadiannya tidak separah yang terjadi saat ini. Ironisnya, sebelum terjadi retakan tanah, warga setempat mendengar suara dentuman sangat keras. Sementara itu, untuk antisipasi terjadinya korban jiwa jika hujan turun di malam hari, warga yang rumahnya mengalami keretakan diungsikan sementara ke tempat yang lebih aman. Ada 18 rumah, 18 rumah yang terdampak tanah retak ini. Bagaimana wong ini alam, jadi mengantisipasinya ya warga kami suruh waspada gitu. Jadi kalau hujan deras itu segera menyingkir dari lokasi yang retak ini. Kalau malam itu ada posko, sudah kami dirikan posko untuk mengawasi ini memantau. Lebih-lebih kalau malam hujan itu warga sudah saya suruh meninggalkan tempat tinggalnya, mengungsi ke tempat saudara keluarga yang lebih aman gitu. Ya, dengan adanya retakan-retakan ini banyak bermunculan sumber air. Gitu. Ada 6 titik sumber air. Di halaman rumah warga. Iya ya, di halaman, di dalam rumah itu ada. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Retakan tanah di kawasan Payung, Kota Batu semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, selain membuat jalan provinsi ambles, juga memberikan dampak berupa kerusakan di sejumlah bagian bangunan pada 3 warung di sekitar lokasi kejadian. Beginilah kondisi 3 bangunan warung yang terdampak oleh retakan tanah yang terjadi di Jalan Brigjen Muhammad Manan atau Payung 1, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Kota Batu. Sejumlah bagian bangunan seperti halaman depan hingga bagian terparah terdapat pada bagian belakang yakni dapur dan toilet. Dimensi retakan pada bangunan tersebut bervariasi yakni 10 hingga 25 cm. Salah satu pemilik warung, Sakri, mengatakan kondisi ini dirasakan pedagang secara bertahap selama 15 hari. Retakan bermula pada halaman warung dan secara perlahan mengular sepanjang 15 hingga 20 meter hingga ke bagian belakang. Ya ini, resapan air dari sumber itu, dari mata air ini resap di sini. Terus ini kan jadi tanah lumpur. Ya, itu dampaknya. Terus retakan ini sampai ke warung Bapak ini bagian yang mana, Pak? Sini bagian paling ujung ini. Ini paling ujung. Bagian depan kah atau sampai belakang kah? Ya belakang. Belakang. Mulai depan sampai belakang ya, Pak? Iya. Depan ini sampai belakang. Sementara itu, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu Ahmad Hoirul Rohim menjelaskan bahwa untuk meminimalisir retakan, untuk sementara pihaknya melakukan pengecoran pada retakan agar saat musim hujan, air tidak masuk pada tanah dan menambah dimensi retakan. Sedangkan untuk para pedagang, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Hasilnya, para pedagang yang terdampak tidak diperbolehkan berjualan terhitung pada 17 Februari ini. Rencananya pedagang juga akan direlokasi, namun rencana ini masih akan dirapatkan kembali bersama sejumlah pihak lainnya. Mencegah terus terjadinya retakan tanah dalam jangka pendek selama musim hujan ini, langkah yang dilakukan adalah PU Bina Marga Provinsi dan UPT Pemeliharaan Jalan Jembatan Malang melakukan upaya-upaya penutupan retakan-retakan yang terjadi tempo hari. Untuk yang di atas jalan aspal, diaspal ulang, kemudian untuk yang di pinggir-pinggir jalan, retakan-retakan ditutup dengan cor.
Harapannya penutupan ini untuk meminimalkan masuknya air ke sela-sela retakan tersebut yang jika sampai masuk ini kan berpotensi untuk semakin menambah beban tanah karena kemasukan air saat hujan. Nah, ini yang diantisipasi dengan melakukan penutupan retakan ini. Harapannya bisa menghambat retakan tanah yang terjadi di kawasan Payung ini. Yanto Yancong melaporkan. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro di Kota Malang sudah berjalan selama hampir 2 sepekan. Dari hasil evaluasi PPKM mikro ini dinilai cukup efektif menekan angka kasus COVID-19 di Kota Malang. Meskipun masih ada beberapa catatan selama penerapan PPKM mikro, namun dalam pelaksanaannya sebagian besar RT RW di Kota Malang masuk dalam zona hijau dalam kasus COVID-19. PPKM mikro yang difokuskan pada pembatasan di tingkat RT dan RW dinilai lebih efektif. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan selama pemberlakuan PPKM mikro, tingkat kematian juga menurun dan tingkat kesembuhan pasien COVID-19 meningkat. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan menyebarnya COVID-19 cukup tinggi. Melihat hal ini, PPKM mikro ini akan tetap dijalankan karena PPKM mikro tidak terlalu berdampak pada ekonomi masyarakat karena pembatasan dilakukan pada sektor tertentu saja. Sementara itu, selama dalam penerapan PPKM Mikro, sebanyak 4.000 posko dibangun di tingkat RT RW di Kota Malang. Posko tersebut dibangun sebagai sarana pengawasan mobilitas masyarakat dan kegiatan yang menimbulkan potensi penyebaran COVID-19. Karena kemarin basicnya adalah Kementerian Perekonomian yang memang menginstruksikan ada PPKM 1, 2, dan 3. Sehingga insya Allah hampir sama kita nilai diminta laporan mengenai. Tapi karena itu seluruh Indonesia, jadi hasilnya signifikan Mas, dengan pengurangan ini angka penularan. Ya. Yang kedua, kematian juga turun. Yang ketiga, tingkat kesembuhan juga tinggi. Artinya sebenarnya kesadaran masyarakat sudah mulai terbangun dengan baik. Cuma kami memang menyarankan kemarin, kalau PPKM ini sesungguhnya kan tidak ada kaitannya dengan ekonomi, ya, bisa semakin digerakkan terus menerus. Hanya pembatasan tertentu saja. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu melalui bagian organisasi menggelar kompetisi inovasi pelayanan publik. Lewat ajang ini, Pemkot Batu ingin tiap satuan kerja perangkat daerah SKPD, pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan. Pertama kali Pemkot Batu melalui bagian organisasi membagikan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP SKPD Pemkot Batu dan penyerahan penghargaan top 5, top 10 kompetisi inovasi pelayanan publik Kota Batu tahun 2020. Penghargaan inovasi pelayanan publik ini digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Batu ke-19. Menurut Peraturan Menteri PANRB nomor 30/2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan, ide kreatif orisinil, dan atau adaptasi, modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Penyerahan nilai SAKIP SKPD dan penghargaan top 5, top 10 kompetisi inovasi pelayanan publik Kota Batu tahun 2020 ini digelar di salah satu hotel di Kota Batu dan dihadiri oleh Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Sekda, dan seluruh Kepala SKPD Pemkot Batu. Juga dihadiri Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Hadi Wawan Guntoro SSTP MSI. Kepala Bagian Organisasi Setda Pemkot Batu Andang Budi Harsa mengatakan tujuan pemberian penghargaan inovasi publik dan SAKIP ini sebagai sarana evaluasi dan monitoring capaian kinerja SKPD, menumbuhkan inovasi pada SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu sebagai best practice inovasi pelayanan publik Kota Batu untuk diikutsertakan dalam kompetisi tingkat provinsi dan nasional sebagai sarana reward, punishment dalam rangka evaluasi kinerja dan pelayanan publik. Kita lakukan yang namanya ekspos hasil kinerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batu itu dan juga hasil inovasinya.
kita merasa perlu pemerintah Kota Batu memberikan apresiasi terhadap insan perangkat daerah bahwa apa yang mereka jalankan, laksanakan, baik itu dalam rangka pelaksanaan program kegiatan dan hasil inovasi diapresiasi oleh pemerintah Kota Batu. Wali Kota Batu berharap lewat ajang ini dapat lebih memacu kreativitas dan inovasi perangkat daerah serta memotivasi perangkat daerah lain untuk lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program kebijakan di seluruh aspek, mulai dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan, dan daya saing daerah. Terlebih inovasi pelayanan yang diciptakan bisa sebagai best practice inovasi pelayanan publik Kota Batu untuk diikutsertakan dalam kompetisi tingkat provinsi dan nasional. Harapannya dari peningkatan kerja keras dan fokus, tiap dinas dapat melahirkan inovasi yang mampu diandalkan ke tingkat Jawa Timur bahkan di nasional nantinya, seperti Penak PKK 2020 kemarin. Inovasi pelayanan yang tercipta dapat mendorong transparansi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ya mudah-mudahan yang mendapat inovasi top 10 dan top 5 ini bisa bersaing di Jawa Timur, bahkan sampai nasional. Doakan, karena kita kan juga tidak tahu inovasi-inovasi yang dari daerah lain kan juga bagus-bagus. Nah, kita berdoa mudah-mudahan ini bisa masuk di Jawa Timur seperti Penak PKK kemarin, bahkan di nasional. Ya, tahun depan insya Allah BB itu sudah harus meningkat menjadi A. Nah, ini yang harus kita ya semua bekerja keras. Konsentrasi dan fokus itu yang penting. Fokus semua program yang di dinas harus fokus dengan visi misi wali kota. Nah, kemudian apalagi dengan situasi pandemik seperti ini yang kita harus mengedepankan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi, itu fokus itu. Yanta Yancong melaporkan.